Dunia sepak bola ASEAN kembali memanas. Di saat semua mata tertuju pada pemain diaspora, John Herdman justru membuat keputusan yang bikin publik terbelalak. Resmi, 7 nama besar dari Liga 1 dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2026. Apakah ini bukti bahwa Herdman mulai percaya dengan kualitas liga lokal kita? Ataukah ini strategi senyap untuk mengelabui lawan? Kita bedah satu persatu 7 pemain ini hanya di FR 96 TV. Kita tahu John Herdman adalah pelatih yang sangat mengedepankan fisik dan transisi cepat. Pemanggilan 7 pemain Liga 1 ini bukan tanpa alasan. Herdman butuh pemain yang sudah panas secara kompetisi dan paham betul karakter permainan di Asia Tenggara. Berdasarkan data pertandingan terakhir, transisi Garuda seringkali terbantu oleh mobilitas pemain tengah yang punya visi bermain ala street fighter di Liga 1. Ini adalah sinyal bahwa Herdman ingin mengombinasikan ketenangan pemain Eropa dengan daya juang lokal. Mari kita bedah siapa saja mereka. Pertama, ada sang tembok pertahanan yang kembali menemukan performa terbaiknya, Shain Patinama dan Fajar Faturrahman. Lalu di lini serang, nama yang sempat kalian ragukan kini justru jadi pilihan utama Herdman karena efektivitasnya di kotak penalti. Sadil Ramdhani, Axel Runtukahu, dan Witan Sulaiman. Lalu di lini tengah ada Profesor Tom Haye dan Mark Klok. Ingat, pemanggilan ini adalah jawaban bagi kalian yang sering bertanya di kolom komentar. Kapan pemain lokal diberi kesempatan lagi? Nah, inilah saatnya pembuktian. Kabar ini langsung bikin tetangga kita, Malaysia dan Vietnam, ketar-ketir. Mereka mengira kita hanya akan mengandalkan pemain abroad. Tapi dengan masuknya 7 pemain Liga 1 ini, kedalaman skuad kita jadi sulit ditebak. Namun, tidak sedikit juga dari kalian yang skeptis. Beberapa komentar menyebut ini sebagai perjudian. Tapi ingat, di bawah tangan dingin Herdman, tidak ada pemain yang dipanggil tanpa alasan objektif. Piala AFF 2026 harus jadi milik kita. Dengan kombinasi skuad yang makin gila ini, tidak ada alasan lagi untuk hanya jadi runner-up. Berita terbaru guys, pemain timnas Indonesia yang akan bermain di AFF nanti. John Herdman sudah resmi memanggil keempat pemain Persija Jakarta. Ada Fajar Faturrahman, Shain Patinama, Witan Sulaiman, serta pemain yang dinanti-nantikan untuk debut bersama timnas Indonesia yaitu Axel Runtukahu. Ini pemain yang ditunggu-tunggu untuk berseragam timnas Indonesia. Tapi ada nama-nama yang biasanya dipanggil ke timnas Indonesia sudah tidak dipanggil atau tidak akan bermain di AFF lagi kemungkinan besarnya ini. Seperti nama-nama Jordi Amat dan Rizky Ridho itu tidak dipanggil untuk bermain di AFF. Nah, kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang berita ini? 4 pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke timnas Indonesia tanpa adanya Rizky Ridho dan Jordi Amat. Coba tulis di kolom komen ya, kita diskusi lagi. Thank you. Marco kembali dapat panggilan ke timnas. Sadil Ramdhani juga demikian. Striker yang paling dinanti oleh masyarakat juga dipanggil. Juga beberapa nama pemain sudah dipersiapkan oleh John Herdman boy untuk turnamen yang main di bulan World Cup tapi lebih megah daripada World Cup itu sendiri. Karena pasalnya inilah dia beberapa nama yang sudah diumumkan untuk melakukan TC bersama timnas Indonesia. Ini mah kalau gini ceritanya John Herdman bener-bener menepati janjinya, bukan cuma sekedar lip service doang. Mari kita bahas boy. Jadi buat lu yang belum tahu nih boy, ini turnamen bakal diselenggarakan dari 24 Juli sampai 26 Agustus, di mana Indonesia akan segrup dengan Vietnam, Singapura, Kamboja dan juga satu negara dari playoff. TC sendiri akan dilakukan di bulan depan, tepatnya tanggal 26 sampai 30 Mei. Nah, perwaktuan ini kenapa gue jelasin? Karena jujur gue bingung nih. Jadi intinya baru ada 7 pemain yang diumumkan untuk terdaftar di TC nanti. Di Persija ada Axel, Shain Patinama, Witan Sulaiman dan juga Fajar Faturrahman. Sedangkan di Persib Bandung ada Tom Haye, ada Mark Klok dan juga Sadil Ramdhani. Yang bikin gue bingung adalah pertama ini TC jaraknya ke turnamen itu ada 2 bulan boy. Dimana ini kan bukan turnamen junior ya, ini kan senior. Gak perlu TC lama-lama tuh kan gak perlu. Menurut gue sih gitu ya. Terus nanti tanggal 5 Juni Indonesia itu bakal hadapin Oman di FIFA Matchday. Nah pertanyaan gue, apakah pemain-pemain yang ini itu akan diikut sertakan? Karena dari pemanggilan 7 ini boy, seenggaknya yang gue lihat ini adalah nasional
national pool yang dipersiapkan oleh John Hertman. Sekalau-kalau tim utama kita itu ada yang cedera, dan bukan gak mungkin nanti bakal muncul nama-nama baru di sini. Di penuh keterbatasannya John Hertman nyari pemain di liga yang pemain asingnya 11 ini. Jadi make sense nama-nama biasa kayak Eliano, Beckham, Rizky Ridho, Jordi Amat tuh gak dipanggil karena ini berkaitan dengan keluasan national pool. Cuma gue lebih berharap nanti ada pemain muda yang U23 mungkin dipanggil-panggilin karena kan di turnamen gak penting-penting amat udah sebenarnya. So kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba nanti tulis di bawah Coba jadi hostnya. Bye. Siap membantai-bantai negara ASEAN di Piala AFF cuy ya. Dan inilah Garuda Calling cuy ya untuk ASEAN Hyundai Cup pada tahun 2026 cuy. Buset dah guys. Sebenarnya guys ya, kejuaraan ini masih sangat lama guys ya, dimulai pada bulan Juli tahun 2026 cuy ya. Tapi guys ya, ada 7 nama yang sudah dipastikan untuk mengikuti training center cuy. Buset dah. Dan seperti kita tahu guys ya, nanti lawan kita adalah Thailand, Kamboja, dan juga Singapura cuy. Dan inilah 7 nama yang akan dipanggil guys ya. Ada Shane Patinama, ada Tum Hai, ada Ekser untuk Kahu, ada Maklok, Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman, dan juga Sadil Ramdhani guys. Ya semoga aja guys ya, dari beberapa nama ini ya bisa membuat semakin yakin guys ya, King Indo akan menjadi juara di Piala AFF untuk pertama kalinya cuy. Piala AFF tahun ini hanya ajang eksperimen perkenalan pemain oleh John Hertman nih Bray. Jadi untuk para pengamat dan pandit kemarin yang mendewa-dewakan Piala AFF nih, sorry, kayaknya AFF tahun ini tidak masuk target nih. Jadi bisa dilihat dari Garuda Calling untuk pemusatan latihan nih Bray untuk AFF udah dipanggil 7 pemain, dan ke-7 pemain ini ya jelas bukan tim A, tim B, tim C, bukannya. Ini murni pemain yang belum pernah dipanggil atau di-handling oleh John Hertman nih Bray. Seperti ada Tom Haye, Mark Locke, Sandir Ramdhani nih Bray dari Persib semua. Dan untuk dari Persijanya ada Shane Patinama, Axel, ada Witan Sulaiman, dan yang terakhir Fajar Faturrahman. Ya aturan mah kalau John Hertman mau cari validasi, mau caper nih, dia tinggal panggil pemain-pemain yang bermain uji coba kemarin. Tapi kan ini enggak, dia memanggil orang yang belum pernah di-handling sama dia, memperkenalkan sistem kerjanya, kenalkan pola kepelatihannya, untuk kedalaman tim, untuk rotasi pemain, dan juga untuk persiapan FIFA ASEAN Cup, Piala Asia, dan Piala Dunia. Itu tujuannya. Selain 7 pemain ini pasti ada pemain yang lain yang bakal juga dipanggil. Dan menurut lo gimana nih? Ternyata AFF hanya uji coba eksperimen perkenalan pemain dan pelatih, bukan ajang yang ditargetkan. Tulis di komen pendapat lo, jangan lupa follow gue Bray. Waduh, ini beneran gila. 7 pemain ini sementara resmi dipastikan dipanggil oleh John Hertman untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Gila. 3 pemain Persib Bandung dan 4 pemain Persija Jakarta resmi dipanggil oleh PSSI dan John Hertman untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional Indonesia. Ke-7 pemain yang mendapatkan Garuda Calling: Shane Patinama, Tom Hai, Axel Runtukahu, Mark Klok, Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman, dan Sadil Ramdhani. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi 23 April 2026, pemanggilan dilakukan sebagai langkah persiapan tim nasional menghadapi turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Pemusatan latihan tersebut direncanakan pada tanggal 26 hingga 30 Mei 2026 di Jakarta. Pihak PSSI mengharapkan para pemain sudah dapat berkumpul di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2026. Jadi fix nih ya, pakai pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Ya semoga beruntung dan bisa menjadi juara tahun ini. Timnas Indonesia U17 akan beruji coba lawan Arab Saudi sebelum ke Piala Asia. Wow, lawan Arab Saudi guys. Sejujurnya kalau melihat perform Timnas U17 di AFF kemarin, kita semua pasti sepakat kalau permainan dari skuad Garuda Muda ini itu masih di bawah standar dan belum bisa diadu di level Asia. So, jadi kalau tidak ada evaluasi, sudah dipastikan skuad Garuda Muda ini akan menjadi bulan-bulanan atau lumbung gol di Piala Asia nanti. Karena permainan kita masih jauh di bawah standar guys. Dan Timnas U17 ini akan melawan Arab Saudi sebelum nantinya akan bermain di Piala Asia. Wah, kira-kira mampu nggak nih Timnas U17 mengalahkan Arab Saudi? Kalau menurut kalian gimana?